Winger Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, mengaku sudah tak sabar untuk kembali melanjutkan perjuangannya pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Oratmangun mengatakan, dua pertandingan melawan Irak dan Filipina bakal sangat spesial. Sebab, Timnas Indonesia akan memainkan duel ini di kandangnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bagi pemain berusia 26 tahun itu, ini akan menjadi momen pertamanya bermain di Gelora Bung Karno. Sebab, pada kesempatan sebelumnya, dia belum bisa diturunkan Sintayong saat menjamu Timnas Vietnam pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Dua laga ini memang jadi momen krusial bagi Timnas Indonesia. Sebab, laga ini akan sangat menentukan posisi akhir skuad Garuda di tangga klasemen grup F guna lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya berharap bisa memperlihatkan permainan yang bagus di stadion kita. Saya sangat berharap bisa melakukan debutku di SUGBK, kata Ragnar Oratmangun. Saya akan sangat senang dan yang pastinya berharap bisa lolos ke ronde berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu yang paling penting. Saya pikir semua orang tahu itu juga, imbuhnya. Menghadapi dua laga penentuan di kandang merupakan sebuah keuntungan tersendiri di mata pemain kelahiran Belanda itu. Sebab, dukungan supporter bakal menambah semangat pasukan Merah Putih saat menghadapi Irak dan Filipina. Selain itu, dia juga sudah tak sabar untuk merasakan atmosfer dukungan yang membakar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurutnya, ini menjadi momen yang sudah dinanti-nanti sejak resmi menjadi WNI. Hal yang bagus juga bahwa kita akan bermain di kandang sebanyak 2 kali. Saya berharap bisa mendapatkan pengalaman yang lebih dengan supporter. Karena, pertandingan pertama kemarin kita menang, tapi saya tidak bermain, ujar Ragnar. Jadi, rasanya sedikit berbeda. Pada pertandingan kedua melawan Vietnam, kita menang dan saya bisa bermain. Namun, setelah pertandingan, kita langsung balik ke Belanda, tambahnya. Duel melawan Irak menjadi ajang balas dendam tersendiri bagi skuad Merah Putih. Sebab, pada pertemuan pertama, tepatnya pada laga pembuka grup F, Timnas Indonesia digasak Irak dengan skor 1-5, dan imbang melawan Filipina. Oleh karena itu, dua laga kandang ini jadi kesempatan besar untuk meraih hasil terbaik. Kalaupun hanya menang satu dari dua laga ini, nasib Timnas Indonesia sudah dipastikan aman untuk merebut peringkat 2 teratas di klasemen akhir grup F demi melaju ke babak berikutnya. Saya berharap bisa menang semua pertandingan tersisa yang akan berlangsung di Jakarta dan juga bisa merasakan kemenangan bersama dengan semua supporter Timnas Indonesia, ujar Ragnar. Kabar menarik soal Jairo Riedewal, disebut bakal datang ke Indonesia untuk menyaksikan laga Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengurus naturalisasi. Gelandang bertahan Crystal Palace asal Belanda, Jairo Riedewal, dikabarkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk dua agenda penting. Hal ini disampaikan oleh pengamat sekaligus komentator sepak bola ternama tanah air, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Menurut Bung Ropan, ada dua agenda penting yang bakal dijalani Jairo jika jadi datang ke Indonesia pada akhir Mei tahun 2024 mendatang. Pertama untuk mengurus proses naturalisasi, menyerahkan dokumen dan melengkapi administrasi untuk kemudian bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, segera memproses berkas naturalisasi dan bertemu Erick Thohir merupakan keinginan langsung Jairo Riedewal. Jairo Riedewal, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Primer Inggris ini mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia, ucap Bung Ropan. Artinya dia ingin, untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional Merah Putih. Dan Jairo, konon kabarnya Liga Primer Inggris ini sudah selesai pada tanggal 19 Mei ini, dia ingin datang pada akhir Mei. Ya, itu yang dia inginkan. Kemudian dia bisa ketemu dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir.
Dan jika ini bisa terrealisasi, maka nantinya akan jauh lebih bagus, imbuhnya. Bung Ropan menegaskan jika keinginan Jairo Riedewal untuk naturalisasi Indonesia terlihat saat ia menolak memperkuat timnas Suriname. Kuat dugaan Bung Ropan bahwa Jairo kemungkinan bisa membela timnas Indonesia saat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena dia sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname, dia lebih memilih untuk bermain buat tim Indonesia, ujar Bung Ropan. Artinya bagi Jairo Riedewal ini, dia akan bersama tim Indonesia, ketika kita lolos ke putaran ketiga di kualifikasi atau pra Piala Dunia. Lebih lanjut, agenda kedua Jairo di Indonesia adalah menyaksikan timnas Indonesia berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, melawan Irak. Bung Ropan pun sangat meyakini skuad Garuda bakal lolos ke babak kualifikasi selanjutnya disaksikan langsung Jairo Riedewal di GBK, jika jadi datang. Kita punya kans besar untuk bisa lolos. Nah, ketika kita akan bermain melawan Irak, Jairo tentunya ingin menyaksikan, kalau jadi dia datang pada akhir Mei ini, kata Bung Ropan. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengungkapkan bahwa belum ada rencana mencari pemain naturalisasi tambahan dalam waktu dekat ini. Lantaran, Sintayong ingin fokus menatap agenda terdekat bersama timnas Indonesia, yakni 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjamu Irak, tanggal 6 Juni tahun 2024, dan Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Belum ada rencana cari pemain naturalisasi tambahan, ucap Sintayong. Mungkin akan fokus dulu pertandingan-pertandingan yang akan datang, sambungnya. Sebelumnya, PSSI masih mengurus naturalisasi dari 3 pemain keturunan. Ketiganya adalah Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Untuk Martin Paes, kiper FC Dallas itu selangkah lagi bisa berseragam timnas Indonesia. Kini Martin Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Kalau Martin Paes ada satu tahapan lagi yang harus kita laksanakan, ucap Arya Sinulinga. Kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi. Ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain, sambung Arya Sinulinga. Sebelumnya, naturalisasi Martin Paes dilaporkan terbentur aturan FIFA. Lantaran, kiper FC Dallas itu ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 tahun 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Maka dari itu, naturalisasi Martin Paes disebut harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Sementara untuk Kelvin Verdong dan Jens Raven, naturalisasi keduanya baru melalui tahap awal. Arya Sinulinga mengatakan, PSSI akan berusaha merampungkan naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven secepat mungkin. Kelvin Verdong yang berposisi sebagai bek kiri saat ini tercatat membela NEC Nijmegen. Sedangkan Jens Raven membela Dordrecht U21. Pemain berusia 18 tahun tersebut diketahui beroperasi di lini depan. Sementara yang lain Verdong dan Jens Raven itu mudah-mudahan bisa kami kerjakan dengan cepat, ujar Arya. Gayanya Pak Erik lah, satset gitu. Jadi ya, kami enggak mau janji. Pokoknya dikerjakan, nanti tiba-tiba udah ada hasil aja, tutupnya.